Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberi kesempatan kembali untuk mempelajari materi yang sebelumnya telah kita pelajari. Nah, di sini kita akan melanjutkan tentang materi peluang, yang dimana sebelumnya kita telah mempelajari tentang pengertian peluang, kemudian percobaan peluang, kemudian kita juga mempelajari tentang ruang lingkup peluang, kemudian dan yang sekarang kita akan mempelajari tentang titik sampel pada peluang. Nah, di sini kita akan mempelajari apa itu titik sampel pada peluang. Nah, selanjutnya kita juga mempelajari apa materi, apa pengetahuan yang akan dibutuhkan ketika kita akan mempelajari titik sampel peluang ini. Dan yang terakhir, bagaimana caranya kita akan mencari titik sampel pada peluang ini, rumusnya seperti apa, caranya seperti apa. Di sini saya bersama dengan rekan saya Adil Fauzan, dan bersama dengan Alvan Fadli Ramadan yang akan menjelaskan tentang titik sampel peluang. Oke, yang pertama tentang titik sampel peluang. Titik sampel peluang adalah hasil percobaan. Setiap anggota dari ruang sampel itu dinamakan titik sampel, dan materi yang dibutuhkan untuk bisa mempelajari titik sampel peluang adalah yang pertama, pengertian. Pengertian peluang adalah kemungkinan yang akan terjadi pada suatu kejadian. Kemudian yang kedua, percobaan pada peluang. Nah, percobaan pada peluang inilah kegiatan atau tindakan yang tujuannya untuk memperoleh hasil tertentu. Dan yang ketiga yang harus kalian miliki untuk mencapai pada materi titik sampel peluang adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan, yaitu pada ruang sampel peluang yang biasanya disimbolkan dengan huruf S. Dan yang terakhir yang kita akan pelajari pada hari ini adalah titik sampel peluang yang biasanya disimbolkan dengan N dalam kurung S atau N kali S. Dan titik sampel peluang sendiri yaitu maknanya setiap anggota dari ruang sampel tersebut. Nah, ini dia cara yang pertama, yaitu titik sampel peluang dengan menggunakan diagram pohon. Kalian insya Allah masih ingat ketika akan menyelesaikan pemfaktoran, nah itu bisa menggunakan pohon faktor. Nah, tidak jauh berbeda pula dengan di sini. Di sini kita akan menggunakan diagram pohon untuk menyelesaikan titik sampel peluang. Kita akan mencari titik sampel peluang. Gimana caranya? Misal koin 1 ketika A atau biasa disebut dengan angka dan G bisa disebut dengan gambar, dan koin 1 itu muncul A, bisa jadi ntar koin kedua itu muncul A atau G, sehingga titik sampelnya bisa jadi AA dan AG. Ketika koin 1 itu muncul G, maka koin 2 bisa muncul A, dan yang selanjutnya bisa muncul G, sehingga titik sampel bisa menjadi G, A, G, G. Sehingga untuk kasus ini titik sampelnya yaitu AA, AG, GA, dan GG, dan jumlah titik sampelnya adalah A, sebanyak 4 titik sampel. Kemudian, cara menghitung titik sampel juga bisa menggunakan tabel. Sebagai contoh, tentukan titik sampel dari sekeping uang logam dan sebuah dadu yang dilempar. Dari sini dapat diketahui bahwa A sebagai angka, G sebagai gambar, dan dalam satu dadu terdapat angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian disubstitusikan ke dalam tabel, lalu dikalikan A dengan 1 akan menghasilkan A1, A dikalikan 2 akan menghasilkan A2, A dikalikan 3 akan menghasilkan A3, dan seterusnya. Jadi, titik sampel dari percobaan tersebut adalah A1, A2, A3, A4, A5, A6, G1, G2, G3, G4, G5, dan G6. Atau langsung kita kalikan, 2 dikali 6 sama dengan 12. Jadi titik sampel dari sekeping uang logam dan sebuah dadu yang dilempar sebanyak 12 percobaan. Tahap terakhir, kita bisa menghitung titik sampel menggunakan aturan pencacahan. Dalam aturan pencacahan bisa menggunakan rumus cara kombinasi dan cara permutasi. Tapi sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa itu faktorial? Faktorial adalah operasi matematika yang diterapkan pada bilangan bulat non-negatif. Faktorial dari suatu bilangan n yang dilambangkan dengan n faktorial didefinisikan sebagai hasil penambahan semua bilangan bulat positif
yang lebih kecil atau sama dengan n. Yang pertama, kita bisa menghitung titik sampel menggunakan rumus cara permutasi. Tapi sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu permutasi? Permutasi adalah suatu susunan objek-objek yang memperhatikan urutan. Atau bisa kita rumuskan bahwa jika diketahui n, maka p n, n sama dengan n faktorial. N faktorial bisa kita jabarkan dengan n dikali n-1 dikali n-2 dikali n-3 sampai dikali 1. Misal, ada 3 buah kursi yang akan diduduki oleh 3 anak, maka ada berapa susunan duduk mereka? Nah, dari sini dapat diketahui bahwa n sama dengan 3, sehingga p 3,3 sama dengan 3 faktorial. Nah, dari 3 faktorial bisa kita jabarkan menjadi 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6. Jadi banyak susunan dari 3 kursi yang akan diduduki oleh 3 anak sebanyak 6 susunan. Yang selanjutnya, kita bisa menghitung titik sampel menggunakan kombinasi. Kombinasi adalah suatu susunan objek-objek yang tidak memperhatikan urutan. Nah, jadi kombinasi ini kebalikan dari permutasi. Kita bisa rumuskan bahwa c n, k sama dengan n faktorial per n-k faktorial dikalikan k faktorial. Nah, contoh, ada 8 siswa yang akan diseleksi untuk mengikuti lomba bulu tangkis. Jika hanya dipilih 2 siswa, ada berapa banyak cara yang dapat dilakukan? Nah, dari sini dapat diketahui bahwa n sama dengan 8 dan k sama dengan 2, sehingga c 8,2 sama dengan 8 faktorial per 8-2 faktorial dikalikan 2 faktorial. Kita bisa jabarkan langsung 8 faktorial, yaitu dengan 8 dikali 7 dikali 6. Dari sini tidak diteruskan lagi karena pembutnya juga terdapat 6 faktorial. Jadi kita bisa coret 8 dikali 7 sama dengan 56, terus dibagi 2 sama dengan 28. Jadi banyak cara pemilihan yang dapat dilakukan adalah sebanyak 28 cara. Sekian pembahasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.